Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya pilih pendapat yang dibuat adalah masing-masing mengikuti ru'yah di tempatnya masing-masing, ya. Ru'yah di tempatnya masing-masing. Oleh karena di antara pendalil yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika zaman dahulu banyak orang berhaji, misalnya berhaji atau kemudian Ramadan, ya, mereka di Mekah, ya. Mereka dari India, mereka dari Afrika, ya. Tetapi ketika mereka pulang di kampung di India atau di Afrika, mereka tidak pernah kemudian menyampaikan kepada orang-orang di Afrika dan di India misalnya, kalian dulu puasanya kapan, bukanya kapan, kalian harus konversi kepada yang di Mekah. Jadi kalau kalian 29 hari, kita di Mekah 30 hari, berarti salah. Kalian harus tambah 1 hari. Itu nggak pernah terjadi. Yang ini menunjukkan masing-masing mereka menjalankan ibadah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan zaman dulu tidak ada namanya berita sampai dari Mekah menuju ke India. Kapan menunggu kabar di Mekah sudah lihat hilal atau tidak, kapan mau sampai. Oleh karena masing-masing menjalankan apa yang mereka lihat, hilal yang mereka lihat. Kemudian juga demikian pula juga dengan bulan haji, ya. Zaman dahulu juga tidak ada sarana informasi, sehingga masing-masing puasa Arafah masing-masing sesuai dengan hilal yang dia lihat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah, lagi rame nih bagaimana Saudi dan Indonesia nggak berbarengan Idul Adhanya. Apa yang menjadi patokan? Sebagian mengatakan patokannya adalah wukuf. Sehingga apabila wukuf selesai semuanya. Ini berbeda dengan Idul Fitri. Ada sebagian orang yang gagal memahami agama ini. Patokannya sama. Apa patokannya? Hilal. Coba dibuka Qur'annya di ayat 189 di surat Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal ini, buat apa sebenarnya diciptakan sama Allah Azza wa Jalla. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakan itu adalah untuk penentuan waktu bagi umat manusia, wal hajj, dan untuk penentuan ibadah haji. Dan kalau ternyata ketentuannya itu adalah Arafah, bagaimana 100 tahun yang lalu? Bagaimana 200 tahun yang lalu? Bagaimana 1000 tahun yang lalu? Bagaimana 1200 tahun yang lalu? Ketika Islam sudah menyebar di mana-mana dan mereka nggak tahu kapan wukuf. Karena tidak ada teknologi yang sekarang mungkin bisa melihat live. Ketentuannya adalah al-hilal. Maka yang terjadi di sini seperti yang terjadi di Idul Fitri. Barakallahu fikum. Dari zaman dahulu sudah ada perbedaan tentang masalah ini. Karena untuk menyatukan matla satu tempat, satu hilal untuk seluruh dunia, satu hal yang mustahil. Kita kembalikan kepada nas likulli baladin ru'yatum. Setiap negeri tergantung kepada ru'yatnya. Dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini saya bawakan fatwa Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di juz yang ke-19. Ada yang ikut pemerintah dalam Arafah dan Adha secara mutlak, ada yang ikut Saudi Arabia dalam Arafah dan Adha secara mutlak, ada yang ikut Saudi Arabia dalam Arafah saja. Sedangkan Adha tetap ikut pemerintah. Ini masalah yang diperhatikan, mana yang kuat dari pendapat-pendapat ini. Kita kembali kepada pokok permasalahan. Semua kembalinya kepada ru'yatul hilal. Semua masalah kembali kepada ru'yatul hilal. Adanya hari Arafah, berarti kan hari Arafah itu berarti adanya pada tanggal kapan? 9 Dzulhijjah. Setelah Saudi melihat ru'yatul hilal. Begitu juga kita di sini menentukan dengan ru'yatul hilal di sini. Pemerintah menentukan. Kalau seandainya pemerintah salah dalam menentukan, itu tanggung jawab siapa? Pemerintah, bukan kita. Nabi SAW menyebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, puasa yaitu di hari kalian berpuasa bersama kaum muslimin, artinya bersama pemerintah ulil amri, dan berbuka yaitu ketika kalian semuanya berbuka bersama seluruh kaum muslimin. Adha
Idul Adha, yaitu di hari kalian semua berkorban, semua kaum muslim berkorban. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil dan juga dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Dalam riwayat Ibnu Majah, di dalam hasyiahnya, Hasyiah As-Sindi, dijelaskan bahwa zahir hadis tersebut bahwa masalah-masalah ini, masalah puasa, Idul Fitri dan Idul Adha bukan urusan pribadi, tetapi dikembalikan kepada imam dan jamaah. Artinya kembalikan pada siapa? Pemerintah. Dan wajib bagi setiap individu untuk mengikuti imam dan jamaah kaum muslimin. Oleh karenanya apabila seorang melihat hilal lalu imam menolak persaksiannya, maka adalah dia mengikuti pendapat imam tersebut. Artinya imam udah menolak, ya sudah. Di Indonesia ini ada berapa yang mengatakan melihat, tapi imam menolak, pemerintah menolak. Ya sudah, tanggung jawab siapa? Pemerintah, bukan tanggung jawab kita. Wa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum pemerintah itu menghilangkan khilaf. Jadi ada perbedaan di rakyatnya, ada yang mau ikut Saudi, mau ikut ini, tapi pemerintah menghilangkan khilaf. Kita wajib untuk mengikuti ulil amri keputusannya. Jadi Abu Qatadah, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau, menyampaikan, alhamdulillah, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Di riwayat lain an shaumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa ya, di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Ingat ya? Siam yaum Arafah. Suka agak keliru, sebagian orang mengatakan saum Arafah. Kalau cuma disebutkan Nabi mengatakan siam Arafah, puasa Arafah, Arafah itu menunjuk pada momentumnya, ya, momentum orang wukuf. Jadi kalau bahasanya puasa Arafah, maka nggak ada penafsiran. Semua di seluruh negeri ini harus berpuasa bersamaan dengan orang wukuf. Jadi nggak usah ada penafsiran. Nggak usah ada penafsiran. Jadi begitu di Saudi misalnya wukuf sekarang, kita ikut puasanya di hari itu. Jelas ya? Itu kalau tidak menggunakan yaum. Tapi kalau menggunakan yaum itu disebut dengan dzarfuz zaman. Ya. Huruf yang melekatkan sesuatu pada waktunya, bukan momentumnya. Menunjuk pada waktu. Ya. Di yaum itu menunjuk pada waktu. Maksudnya apa? Hadis ini ingin menegaskan puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Ya. Waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 apa 9? 9. Ya. Di waktu orang wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya, kalau di satu tempat, satu daerah, satu negara, sudah masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf sekarang di Saudi, maka itu sudah harus menunaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentum wukufnya. Jelas ya? Yang harus diikutkan pada tempat tertentu. Ya, misal sekarang di Saudi. Ya. Misal, mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya awal Dzulhijjah beda dengan Saudi misal, karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu. Ya, dalam hal tertentu, kondisi tertentu misal saja. Maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan ikut ke yang wukuf, bukan waktu Saudi, tapi waktu sini. Masalah hari raya Idul Adha itu nggak beda dengan masalah hari raya Idul Fitri. Artinya di sini ada perbedaan para ulama tentang masalah penetapan tanggal 1 Syawal dan juga tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau penetapan tanggal 1 Dzulhijjah di Mekah sana berbeda dengan yang ada di Indonesia, maka menurut madhab kita Imam Syafi'i, karena tanggal 1-nya berbeda, maka tanggal 9-nya juga berbeda dong. Itu sederhana, ulama nggak pernah mempeributkan yang demikian itu. Sehingga karena Anda orang Indonesia dalam madhab Imam Syafi'i, kalau Anda itu puasa Arafah itu tanggal 9, tanggal 9 yang Anda ketahui namanya karena ikhtilaful matalik, berbeda tentang matlak, berbeda-beda tempat, berbeda-beda waktu, sesuai dengan pakarnya yang mengetahui hal ini, ahli ru'yah, ru'yatul hilal, atau kalau seandainya pakai hisab, nggak ada bedaan.
Yang maksud kami itu kok masih ada orang yang menjadikan perbedaan pendapat itu seharusnya menjadi orang faham, bukan malah dipersempit, malah menjadi orang ribut lagi. Anda ini kalau, mohonlah wahai para ustadz, ini masalah ini jelas. Kalau ternyata besok kan sudah pada wukuf di Arafah, besok ya? Belum. Anggap saja wukuf di Arafah besok. Kita belum hari wukuf. Ya kita belum tanggal 9 menurut mazhab Syafi'i, Anda jangan puasa. Kalau tidak salah kita puasa hari Rabu ya. Sementara hari Rabu di Mekah sudah nyembelih korban, misalnya begitu. Ya karena Mekah punya ru'yah sendiri hari itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau seandainya di Indonesia kok kebetulan pemerintah mengatakan ikut yang jumhur bahasanya cukup satu sajalah diikuti, kalau ikut Saudi ya sah saja kita ngikuti. Kita ngikut Saudi itu adalah juga sah sesuai dengan petunjuk ulama yang betul-betul jumhur ulama maksudnya. Dalam mazhab Syafi'i itu diperkenankan ikhtilaful matali', berbeda-beda. Indonesia beda dengan Saudi sah karena di negeri kita punya matlak sendiri, ru'yatul hilal sendiri, yang berbeda ya berbeda. Maksudnya ini sudah biasa perbedaan semacam ini. Kami sampaikan kalau Anda ingin ikut Saudi sesuai dengan petunjuk ulama Anda sah. Adapun yang meyakini bahasanya saya ikut matlak tanggal 1 di sini maka tanggal 9-nya berbeda dengan apa? Anda sah, tidak usah ragu kok. Khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini nggak ada urusan dengan pemerintah, nggak urusan dengan ini, nggak ada urusan dengan itu. Nggak ada kepentingan juga pemerintah ngapain ngajukan, mengundurkan, nggak ada urusannya. Dan mohonlah jangan gampang-gampang menghubung-hubungkan. Kita perlu menjadikan umat ini indah, bukan bermusuhan, bukan semakin panas. Ini ada ilmunya. Dan ini sudah lama kisah ini, sebelum Anda lahir. Sebelum mbah Anda lahir sudah ada. Bahkan dulu pernah kejadian itu perbedaannya sampai 2 hari karena dulu tuh belum ada informasi, hanya pulang haji tiba-tiba cerita kapan kamu hari raya, oh beda jauh banget loh. Pulang haji kan ada orang haji jadi 6 bulan pulang tuh ceritanya oh beda, biasa aja begitu. Dan memang nggak ada masalah. Alhamdulillahirabbil alamin.